Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Inarwati. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dengan keluarga kita di rumah. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah menuntun kita dari hidup jahiliyah menjadi kehidupan yang terang benderang seperti saat ini. Kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkenankan saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang reintegrasi sains dalam Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan sains dan Islam adalah suatu ilmu yang merupakan satu wujud kesadaran dan keyakinan ilmu yang bersumber dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Alim. Ketika Allah mengilhamkan ilmu itu kepada manusia, lalu manusia itu mengerti, memahami, meyakini, menyadari, dan memakainya menurut perspektif kediriannya. Bisa saja kebenaran ilmu ada padanya dan salah pada orang lain. Jika dilihat dari perspektif simbolistik, karena keterbatasan simbolistik itu sendiri, akan tetapi bila dibuka dengan perspektif maknawi, bisa saja melahirkan wujud yang sama. Tapi sayang, sampai sekarang ini antara sains dan Islam sudah semakin terasa bercerai dan memiliki wujudnya masing-masing. Sains adalah sains, Islam adalah Islam. Lalu kata sains sendiri adalah bacaan dalam bahasa Indonesia, dan bacaan tersebut diambil dari tulisan bahasa Inggris, yaitu science adalah ilmu pengetahuan atau cerita hayal yang bersifat ilmiah. Jadi pengertian sains adalah ilmu kealaman, atau disebut juga dengan natural science, merupakan ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena alam semesta dengan segala isinya, dan yang termaksud natural science adalah ilmu-ilmu dasar atau basic science. Basic science itu ilmu-ilmu murni. Ada pure science seperti biologi, kimia, fisika, dan astronomi dengan segala cabangnya. Kata ilmu dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu ilmu, yang merupakan kata jadian dari alima yang berarti tahu atau mengetahui. Berdasarkan pengertian sebelumnya, didefinisikan tentang ilmu pengetahuan atau sains, yaitu himpunan pengetahuan manusia tentang alam,
yang disimpulkan secara rasional dari hasil-hasil analisis kritis terhadap data-data pengukuran yang diperoleh melalui pengamatan atau observation pada fenomena-fenomena alam. Bila dikaitkan dengan teknologi adalah himpunan pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kerangka kegiatan produktif ekonomis. Kata Islam itu dipahami dalam bentuk masdar, fi'il. Kata kerjanya adalah aslama yang berarti tunduk dan patuh. Lalu epistemologi dan aksiologi reintegrasi sains dan Islam bagi praktisi pendidikan. Islam memandang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Sekurangnya, selain merupakan hasil atau bentuk interaksi antar manusia, sekaligus mengandung nilai dan fungsi transendental, yaitu ibadah. Ketika manusia bersosialisasi dengan keanekaragaman ilmu, nilai transendental tauhid merupakan dasar interaksinya. Nilai transendental merupakan tanggung jawab bagi setiap praktisi pendidikan dalam tujuan profetik. Praktisi bukan hanya mendorong transformasi, tapi lebih mengarah ke sebuah tatanan sosial berkeadilan dan berkemakmuran yang ma'ruf. Dari sinilah doktrin sosial tentang amanah bisa difungsikan bagi tujuan kolektif sosial dan vertikal tauhid yang syarat dengan kepentingan personal, komunal, dan faktual. Disinilah letak fungsi rahmatil lil alamin. Teologi profetik mengharuskan rekonstruksi kesatuan ilmu berdasarkan prinsip kesadaran transendental. Ilmu-ilmu yang selama ini disebut umum ditempatkan ke dalam ilmu-ilmu Islam, atau sebaliknya, ilmu-ilmu Islam ditempatkan ke dalam ilmu umum, sehingga tidak terjadi dikotomis. Ia adalah satu kombinasi yang universal. Bangunan teologi profetik, epistemologi, dan aksiologi bagi praktisi pendidikan sangat dibutuhkan agar sasaran yang hendak dicapai dapat diwujudkan. Bangunan tersebut adalah berawal dari dasar materi, metodologi, dan evaluasi. Lalu materi reintegrasi sains dalam Islam. Penentuan materi dalam menuju suatu tujuan sangatlah penting, karena kalau materi itu tidak mendukung tujuan, maka tujuan itu tidak akan didapatkan. Oleh karena itu, seorang guru semestinya harus hati-hati menentukan materi yang akan ditransformasikan itu, agar materi itu bisa larut dan sampai ke dalam satu tujuan. Materi dasar dari bangunan reintegrasi epistemologi aksiologi itu adalah dengan mengintegrasikan ayat-ayat Allah, yaitu satu, ayat-ayat Allah yang termuat dalam Al-Quran, ayat Al-Quraniyah. Yang kedua, ayat-ayat Allah yang ada di alam, yaitu ayat Al-Kauniyah. Dan yang terakhir adalah ayat-ayat Allah yang ada di manusia, atau ayat Al-Insaniyah. Dari
Ketiga ayat inilah basic formulasi aktualisasi reintegrasi. Ketiga ini berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Din Islam. Al-Quran adalah kitab agama, bukan kitab filsafat. Terhadap teori sains, Al-Quran memberikan gambaran yang secara urut mempunyai skala yang menaik, yaitu 1. Ilmu al-yakin, ain al-yakin, dan hak al-yakin. Ketiga bentuk pengetahuan ini tidak harus berkontroversi satu dengan yang lainnya, tetapi harus konsisten secara struktural. Lalu pada kesimpulannya, ilmu pada asalnya satu dari satu sumber, yang maha sumber Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ilmu-ilmu itu turun dan diserap oleh manusia dengan serba keterbatasan, ilmu-ilmu itu menjadi bercerai karena dibatasi oleh manusia itu sendiri. Ia menilai dan menentukan menurut dirinya sendiri, sehingga ilmu itu memiliki ragam entitasnya masing-masing menurut olahan otaknya dan tidak bersentuhan satu sama lain. Pendek kata, Islam tidak termaksud dalam ruang sains, dan sains tidak masuk dalam ruang Islam. Ia berdiri sendiri-sendiri. Agar tidak terlalu hanyut dalam belahan itu, perlu disiasati dengan arif agar ilmu yang terbelah itu dapat kembali ke pangkuan pertiwinya, Sang Pemilik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu dilakukan rekonstruksi integrasi sains dan Islam, terutama bagi praktisi pendidikan. Sains adalah sebutan dalam bahasa Indonesia yang terambil dari tulisan bahasa Inggris, yaitu science, yang artinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah ilmu alam semesta, baik yang di langit, di bumi, maupun isinya. Islam adalah suatu sikap berserah diri atau taat secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, demi mendapati kehidupan yang selamat dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Islam adalah agama yang universal. Ia memiliki kandungan yang luas dan syarat dengan nilai. Menjadi guru bukanlah mudah. Pada dirinya sudah melekat persyaratan personality dan akademisi. Bangunan teologi prospektif reintegrasi sains dan Islam berawal dari dasar atau sendi interaksi, yakni berdasarkan sendi tunggal yaitu tauhid, terus dilanjutkan dengan pemilihan materi dengan mengutamakan Al-Quran dan hadis sebagai fondamen awal. Ilmu-ilmu sains dikemas dengan nilai-nilai Qurani dan hadisi. Islam sebagai etik, moralistik, dan proses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.